Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Selamat pagi semuanya. How are you today? Apa kabarmu hari ini? I hope you are in good condition. Bu Nurul harap kalian dalam keadaan sehat walafiat. Before we start our lesson today, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Today, we are going about the English lesson. Hari ini kita akan mempelajari tentang pembelajaran bahasa Inggris ya. Kita akan melakukan pembahasan soal bahasa Inggris di LKS anak-anak. Jadi, anak-anak simak LKS kalian dan perhatikan penjelasan yang telah Bu Nurul berikan. Ya, yang pertama di sini ada kata-kata yang masih acak. Jadi anak-anak harus mengurutkan kata-kata tersebut menjadi sebuah kalimat yang benar, yang mempunyai makna dan arti yang benar. Ada Sutomo journalist was successful. Jadi yang benar bagaimana? Yang benar ya Sutomo dulu. Sutomo itu nama orang. Jadi biasanya kalau nama orang itu diletakkan di depan. Was itu to be. To be itu biasanya diletakkan setelah subjek. Kenapa was? Apa perbedaannya was dan were? Was itu untuk subjek yang meliputi nama orang, he, she, atau it itu menggunakan was. Tapi ketika menggunakan I, you, we, and they, itu biasanya menggunakan were. W-E-R-E. Nah, di sini ada kalimat yang benar yaitu Sutomo was a successful journalist. Sutomo adalah jurnalis yang sukses. Yang telah sukses. Was itu biasanya lampau. Kalau di masa sekarang itu menggunakannya biasanya is. Lalu yang nomor 2 ada respect must we heroes and our. Bagaimana susunan kata yang tepat? Iya, we must respect our heroes. Jadi kita harus menghormati, harus menghargai pahlawan-pahlawan kita. Benar. Lalu yang ketiga ada is entrepreneur Nadiem Makarim an Indonesian. Yang benar, Nadiem Makarim is an Indonesian entrepreneur. Jadi di sini Nadiem Makarim ya, Nadiem Makarim itu nama orang lagi. Nah, yang selanjutnya itu is, karena sampai sekarang Nadiem Makarim itu masih menjadi entrepreneurnya di Indonesia. Sedangkan Sutomo was a successful itu dulunya lampaunya Sutomo adalah seorang jurnalis yang sukses. Lalu sekarang nomor 4. Iya, Bung Tomo is from Surabaya. Jadi sampai kapanpun Bung Tomo itu berasal dari Surabaya. Jadi menggunakannya is ya. Lalu yang ke-5, he invited the telephone is 1, 8, 7, and 6. Membacanya bagaimana? Membacanya bisa 18 and 17, 6. Nah, 18 dan 76. 18, 76. Lalu yang ke-6 ada Cut Nyakdin Sumedang from is. Nah, ini hampir sama ya, sama yang nomor 4. Yaitu apa dulu? Nama orang dulu, Cut Nyakdin dulu, is from Sumedang. Jadi Cut Nyakdin itu sampai kapanpun itu berasal dari Sumedang, tidak bisa berubah. Jadi tetap menggunakannya is karena Cut Nyakdin itu nama orang yang berarti dia Cut Nyakdin itu perempuan. Kata ganti untuk perempuan itu si, jadi menggunakannya is. Kalau tadi Nadiem Makarim itu laki-laki, he, jadi menggunakannya is. Sekarang nomor 7, Albert Einstein was German born. Ayo, apa yang benar? Iya, Albert Einstein was born in Jerman. Jadi Albert Einstein itu telah lahirnya itu di Jerman gitu. Makanya menggunakan was. Lalu yang nomor 8 sekarang. I dulu ya, pasti ya. I love Indonesian heroes. Jadi ketika anak-anak menggunakan I love you, nah di sini I dulu. I love Indonesian heroes. Aku cinta
pahlawan Indonesia begitu. Sekarang nomor 9. Nomor 9 ada Steve Jobs was an American innovator. Jadi dulunya Steve Jobs itu adalah inovator di Amerika. Jadi dia menggunakan was. Sekarang yang nomor 10 ada Is Sukarno Indonesian of President first the. Nah, ini jawabannya Soekarno is the first president of Indonesia. Jadi anak-anak tahu kan? Jadi kalau menggabungkan kata itu juga harus diketahui maknanya kalimatnya, bagaimana artinya, bagaimana ketika agar tidak menjadi kalimat yang acak-acakan. Sekarang next, di teks 4. Nah, di sini ada menerjemahkan kata-kata. Anak-anak bisa mendownload kamus yang ada di Google Play atau bisa menggunakan Google Terjemahan. Kalau terpaksa, lebih baiknya anak-anak menggunakan buku Kamus Indonesia Inggris atau Inggris Indonesia. Yang pertama, commemorate. Commemorate apa biasanya artinya? Memperingati. Jadi memorate ketika kita memperingati hari pahlawan, hari kemerdekaan, itu biasanya menggunakan bahasa Inggrisnya commemorate. Sekarang nomor 2 ada independence. Independence apa? Biasanya Independence Day. Ayo, apa? Iya, kemerdekaan. Biasanya Independence Day itu apa? Hari kemerdekaan. Lalu yang nomor 3 ada struggle. What is struggle dalam bahasa Indonesia? Dalam bahasa Indonesia, struggle artinya perjuangan. Jadi kita harus tetap berjuang. Nah, sekarang nomor 4. Sacrifice. Apa? Sacrifice. Pengorbanan. Lalu yang nomor 5. Dedicated. Kita mendedikasi. Ada ed di belakangnya, berarti itu pasif. Jadi berdedikasi. Benar. Yang nomor 6 ada respect. Nah, anak-anak biasanya menggunakan kata respect terhadap orang. Itu kan biasanya kalau dalam bahasa Indonesia, tapi kadang tidak tahu artinya apa. Coba apa yuk? Menghormati. Jadi ketika kita respect terhadap orang, itu kita menghormati orang tersebut. Kita menghargai, seperti itu. Yang nomor 7, appreciate. Nah, apa? Appreciate itu apresiasi. Apresiasi itu menghargai. Respect menghormati, appreciate menghargai. Sekarang fighting. Biasanya anak-anak menggunakan kata fighting dalam ayo fighting dalam perlombaan atau apa. Itu fighting apa artinya? Berjuang. Iya. Sekarang burning. Burn dari kata burn apa? Ayo. Membakar. Kalau burn itu bakar, burning membakar. Sekarang nomor 10 ini yang paling gampang. Kalau anak-anak pasti sudah tahu semua, itu spirit. Apa? Semangat. Sekarang anak-anak salin pembahasan yang telah Bu Nurul sampaikan hari ini di LKS kalian ya. Jangan lupa diberi tanggal dan dikumpulkan. Sekian yang dapat Bu Nurul sampaikan. See you on next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.